Shalom hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah sampai kepada kitab Ayub. Ayub pasal 13 sampai 15. Kalau kita melihat dari cerita Ayub atau perjalanan kehidupan Ayub, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu sebab ketika kesengsaraan dan penderitaan menimpa hidupnya, dan Ayub pun berkata dan bertanya kepada Tuhan, apakah hal atau penderitaan ini harus saya terima? Dan mungkin dalam pikiran Ayub, bukankah seharusnya orang fasik atau orang berdosa yang layak menerima segala penderitaan dan malapetaka ini? Terkadang dalam kehidupan ini seringkali kita marah kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan ketika kita melihat orang-orang yang hidupnya di luar atau jauh dari Tuhan. Mereka kelihatan aman-aman saja. Tentunya kita sebagai orang yang percaya, kita harus belajar memahami kehendak Tuhan, karena Dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya. Penderitaan yang menimpa Ayub adalah ulah dari si iblis yang hendak menjatuhkan iman Ayub. Penderitaan yang dialami Ayub sungguh luar biasa. Ia tetap kuat dan mempertahankan. Bahkan Ayub pun masih berkata di ayat sebelumnya, berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Kembali kalau kita melihat cerita dari Ayub ini kehilangan segala-galanya, baik rasa hormat terhadap orang lain, bahkan anak-anaknya, bahkan harta bendanya, bahkan ternaknya, semuanya hilang dalam sekejap. Tetapi dalam semuanya itu, Ayub tidak menjadi lemah dan putus asa. Bahkan teman-teman terdekat kelihatannya menasehati dia. Namun nasihat dari teman-temannya itu bukannya memberikan Ayub kekuatan atau support, tetapi hanya menimbulkan tuduhan dan kecaman kepada Ayub. Mereka menganggap bahwa Ayub telah melakukan suatu pelanggaran atau dosa yang sangat besar sehingga berakibat penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama hidup di dunia ini kita tidak luput dari masalah atau penderitaan. Namun Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan kepada kita dan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Karena itu, dalam keadaan yang berat, biarlah kita tetap kuat dan bertahan, karena selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Amin.